Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikmaliyah Hamdi Zaida. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem hormon. Yang pertama ada pengertian hormon. Hormon berasal dari kata hormain yang artinya memacu atau menggiatkan atau merangsang. Hormon merupakan senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiat proses metabolisme tubuh. Hormonologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk hormon. Kemudian ada ciri hormon. Yang pertama, hormon itu diproduksi dan diekskresikan oleh kelenjar endokrin. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang terakhir ada mengadakan interaksi target. Kemudian ada fungsi hormon. Yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, mengangkut keseimbangan cairan tubuh atau homostatis. Yang ketiga ada mengacu reproduksi. Dan yang keempat ada mengatur imun tubuh, mengatur tingkah laku. Yang pertama, kemudian kelenjar dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran khusus dan penyaluran hasil sekresinya atau getahnya. Contohnya kelenjar pencernaan. Kemudian yang kedua ada kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekresi atau getahnya. Kemudian contohnya kelenjar hipofisis, tiroid, dan timus. Kemudian ada macam dan lokasi kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau letaknya itu di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Kemudian ada kelenjar pineal atau epifisis terletak di cerebrum. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di daerah leher. Kemudian ada kelenjar paratiroid di dekat kelenjar tiroid. Kemudian ada kelenjar timus di rongga dada. Kemudian ada kelenjar adrenal atau suprarenalis di atas ren letaknya. Kemudian kelenjar pulau Langerhans atau pankreas letaknya di rongga perut. Kemudian ada kelenjar usus dan lambung letaknya juga di rongga perut. Dan yang terakhir ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ovarium di rongga perut dan ada testis di rongga perut bawah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, di mana saya sendiri Meni Fitri ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Ikmaliyah. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme kerja hormon. Di mana mekanisme kerja hormon ini terdiri ada beberapa, yaitu diantaranya hormon yang bersifat yang terlalu dalam air dan yang terlalu dalam lemak. Di mana hormon ini sangat bervariasi dalam lingkungannya. Pada lingkungan tertentu, misal dalam lingkungan yang berair ataupun yang bersifat lipid atau lemak. Di mana peptida ini kebanyakan hormon bersifat terlalu dalam air. Di mana yang terlalu dalam air ini memang bisa masuk ke dalam membran sel. Kalau misalkan si hormon yang terlalu dalam lemak, dia tidak dapat melintas melalui membran plasma sel. Dan sebaliknya hormon steroid serta hormon lain yang sebagian besar nonpolar, misalnya tiroksin. Jadi selanjutnya penjelasan tentang klasifikasi kimia ataupun klasifikasi struktur kimia dan kerja hormon. Di mana salah satu dari
Kerja hormon ini berdasarkan senyawa reseptor hormon, di mana ada hormon yang berkaitan dengan hormon reseptor atau intraseluler, dan hormon yang memberikan dengan reseptor permukaan sel ataupun membran plasma. Selanjutnya hormon yang berdasarkan aktivitasnya, di mana hormon yang bekerja sepanjang masa, contohnya itu hormon metabolisme atau hormon metabolisme pada perkembangan manusia, dan hormon yang bekerjanya mulai masa tertentu, misalkan hormon kelamin ataupun hormon yang hanya pada saat tertentu saja dia bekerja. Selanjutnya hormon yang bekerja pada masa tertentu, misalkan hormon pertumbuhan misalkan hormon pertumbuhan dari kita mulai dari kandungan, bayi, habis itu mulai dari balita, dewasa, dan mulai menjadi orang tua. Selanjutnya ada beberapa berdasarkan klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia terbentuknya, di mana ada golongan steroid, di mana golongan steroid ini turunan dari kolesterol, dan ada juga golongan eicosanoid, di mana eicosanoid itu turunan dari asam arachidonat. Maksudnya golongan golongan derivat asam amino dan molekul yang kecil, di mana ini turunan dari tiroid. Selanjutnya berdasarkan kelarutan molekul hormon, di mana berdasarkan kelarutan molekul hormon ini terdiri dari lipofilik dan hidrofilik, di mana lipofilik ini adalah kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak, dan hidrofilik ini adalah kelompok hormon yang larut dalam air. Selanjutnya ada beberapa pengaruh pengaruh macam-macam dari hormon pada manusia, di mana ada kerjaan hipofise, di mana kerjaan ini disebut sebagai master of gland, di mana memiliki peran yang sangat penting atau yang sangat kuat organ pada kelenjarnya, dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelenjarnya. Yang dua, kelenjar hipofise ini terletak di bawah hipotalamus di bagian otak tengah, dan kelenjar ini dibagi juga atas dua bagian, di mana hipofise anterior dan hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini memiliki hormon yang dihasilkan, ada hormon somatotropin, hormon tirotropin, hormon laktogenik, dan hormon gonadotropin. Di mana kok bagian dari hipofisis posterior ini terdiri dari hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini adalah hormon yang merangsang kontraksi kelahiran atau pengeluaran air susu sewaktu ibu-ibu menyusui, dan hormon antidiuretik atau ADH, di mana jumlah ini terdapat pada mengatur jumlah air yang melalui ginjal. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang hipotalamus. Nah, hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu atau mengendalikan organ dan sel-sel dalam tubuh. Fungsi hipotalamus yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh mengendalikan beberapa hal lain, di antaranya denyut jantung dan suasana hati. Nah, hormon terpenting dalam hipotalamus meliputi yang pertama ada hormon antidiuretik, di mana hormon ini berfungsi mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh, termasuk volume darah yang ada akhirnya mempengaruhi tekanan darah. Nah, yang kedua ada hormon oksitosin. Nah, di mana hormon oksitosin ini mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, menyusui, maupun ejakulasi. Nah, hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku manusia seperti rasa cemas. Nah, dan yang ketiga ada hormon somatostatin. Nah, hormon ini merupakan hormon yang bekerja di sistem saraf pusat, berfungsi menghambat dan membatasi
produksi maupun kerja hormon, terutama hormon pertumbuhan. Nah, dan yang keempat ada hormon pelepasan hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan termasuk perkembangan fisik dan perkembangan fisik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa dengan perangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Nah, dan yang kelima ada hormon pelepasan gonadotropin. Nah, hormon ini bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, pubertas, dan pematangan organ seksual. Nah, dan yang keenam ada hormon pelepasan kortikotropin, di mana hormon ini mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional. Nah, serta bertanggung jawab untuk menekan nafsu makan dan juga memicu rasa cemas. Nah, yang ketujuh ada hormon pelepasan tirotropin, di mana hormon ini yang akan merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, perkembangan otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal itu berwarna merah. Letaknya itu di samping talamus dan di atas hipofisis. Dia itu menghasilkan hormon, namanya hormon melatonin yang dipengaruhi pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Nah, produksi melatonin itu yang terendah pada pagi hari. Nah, sedangkan pada malam harinya melatonin sangat tinggi. Nah, sehingga melatonin itu bisa menentukan siklus tidur. Nah, jadi kalau misalnya melatonin pada malam hari sangat tinggi, itulah dikatakan kita merasa sangat ngantuk. Itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya kelenjar pineal. Nah, hormonnya namanya melatonin. Nah, dan yang selanjutnya kita masuk ke kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di sebelah laring ya, di mana di namanya terdapat folikel-folikel. Nah, di dalam folikel-folikel tersebut terdapat dua lobus lateral yang terletak di bawah laring. Kemudian tiroid itu menghasilkan 3 hormon, yaitu dikenal dengan T3 atau triiodiotironin. Kemudian T4 itu disebutkan dengan tetraioditironin. Nah, dan yang ketiga ada kalsitonin. Nah, hormon T3 dan T4 tadi itu berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel. Nah, sedangkan kalsitonin itu adalah untuk mengatur metabolisme kalsium dalam tubuh dengan cara menyimpan kalsium di dalam tulang. Nah, yang selanjutnya gejala kekurangan hormon tiroid, yaitu kekurangan mengeluarkan sekret pada waktu bayi, maka mengakibatkan suatu keadaan yang dikenal sebagai kretinisme. Nah, berupa hambatan pertumbuhan mental dan fisik pada orang dewasa. Nah, kekurangan sekresi mengakibatkan maksudem. Nah, jadi proses metabolik pertumbuhan berat, geraknya lambat, cara berpikir dan bicara lambat. Nah, kulit menjadi tebal dan kering. Suhu badannya di bawah normal dan denyut nadi perlahan. Dan kelebihan hormon tiroid ini akan menyebabkan penyakit tiripus atau gejalanya itu matanya melotot ya. Nah, dan selanjutnya masuk ke kelenjar paratiroid. Nah, tadi ada tiroid dan paratiroid. Ingat ya, bahwa tiroid itu disebut dengan kelenjar gondok. Nah, sedangkan paratiroid itu dinamakan anaknya gondok. Nah, kelenjar paratiroid ada 4. Ini ada warna kuning ya. Nah, di warna kuning ini disebut dengan kelenjar paratiroid.
ini menghasilkan hormon yang namanya parathormone atau PTH. Nah, fungsinya untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dalam darah. Nah, ketika orang mengalami hiperparatiroidisme, itu menyebabkan peningkatan osteoklas. Nah, osteoklas itu terdapat di jaringan tulang, ada di osteoblast dan osteosit. Nah, osteoklas itu bisa menghancurkan tulang. Nah, apabila yang terjadi ketika dia itu meningkat, berarti tulang mengalami kerusakan. Kemudian ada hipoparatiroidisme, yaitu untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dan bisa menyebabkan tetanus atau kejang-kejang pada otot rangka. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar yang menghasilkan hormon paratormon atau PTH. Paratormon ini berfungsi mengatur fosfat dan kalsium plasma darah. Sedangkan kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, trilodotironin, dan kalsitonin. Kelenjar tiroid dan paratiroid terletak di leher. Pada bayi dan anak-anak, kelenjar ini belum berfungsi dengan baik. Pada kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Nah, salah satu penyakit kelebihan hormon tiroksin akan menyebabkan penyakit morbus basedowi, yaitu besarnya bola mata. Kemudian kelenjar adrenal. Nah, kelenjar ini terletak di atas ginjal, terdiri atas dua bagian, yaitu korteks. Kemudian adrenal dan medula adrenal. Bagian medula menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, sedangkan bagian korteks menghasilkan hormon kortisol, androgen, dan aldosteron. Kemudian selanjutnya kelenjar pankreas. Pankreas selain menghasilkan enzim pencernaan, juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel bagian Langerhans. Hormon insulin berperan penting dalam pengaturan penyimpanan gula dalam darah, sedangkan glukagon berperan dalam meningkatkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya, kelenjar testis, yaitu pada pria. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Kemudian, kelenjar ovarium wanita. Di dalam ovarium terdapat kelenjar ovari yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Inilah presentasi dari hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat.